Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran biwahdaniyatihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. I'tirafan binubuwwatihi. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hada ila yaumin nahdati wad din. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pemirsa Nutizen TV di mana saja berada, kita bersyukur kepada Allah yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat, kesehatan, kesempatan, taufik, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, sehingganya kita dapat berjumpa kembali dan mengoptimalkan waktu pada kesempatan ini untuk melanjutkan kajian kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'at tabi'in, insyaallah akan sampai kepada kita umat beliau di akhir zaman yang insyaallah akan istiqamah menjalankan syariah dan sunnah-sunnah beliau. Pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita sudah sampai di pembahasan tentang wudu ya. Wudu setelah di kajian yang lalu kita membahas tentang as-siwak ya, penggunaan siwak dan status hukumnya, hukum bersiwak yang termasuk dalam bagian daripada sunnah wudu. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang wudu. Seperti biasa, sebelum melanjutkan kajian kita, terlebih dahulu kita mengirimkan suratul Fatihah kepada para imam kita, masyayikh kita, atas asatiz kita. Insyaallah kajian kita pada kesempatan malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'un illah lahu al-fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil amin. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adama naf'a fi ulumihi fid daraini amin. Faslun fi furudil wudu. Ini satu fasal yang menjelaskan tentang fardu wudu ataupun rukun wudu. Wa huwa bidammil wawi fil ashhuri ismun lil fi'li. Dan wudu itu bidammil wawi dengan dhammah huruf wawnya, al wudu ya, terbaca dhammah huruf wawnya pada lafaz al wudu. Fil ashhuri menurut pendapat yang paling populer, yang paling masyhur adalah isim, nama atau istilah lil fi'li, bagi satu perbuatan atau satu pekerjaan. Wa huwal muradu huna, dan inilah yang dikehendaki di dalam fasal ini ya. Jadi penulis akan menjelaskan tentang wudu ya.
al-wudu. Wa bi fathil wawi ismun lima yutawadda'u bihi. Dan dengan fathah huruf wawnya al-wudu, ya, kalau tadi al-wudu, sekarang al-wudu dengan terbaca fathah huruf wawnya, itu adalah istilah atau nama lima bagi sesuatu yang yutawadda'u bihi, dibuat wudu dengannya, ya. Jadi barang yang kita gunakan untuk berwudu, ya, dalam hal ini air, ya. Dalam hal ini air itu disebut dengan istilah al-wudu, ya. Jadi kalau wudu itu prosesnya, kalau air yang kita gunakan untuk berwudu itu adalah al-wudu, ya. Wa yashtamilul awwalu ala furudin wa sunanin. Dan meliputi akan yang pertama yaitu al-wudu, ya, mencakup atas furudin yang fardu-fardu, wa sunanin dan sunnah-sunnah. Jadi wudu itu ada yang fardu, ada juga yang sunnah wudu. Ya, fardu di sini maksudnya rukun, ya, rukun-rukun wudu, dan sunnah wudu. Wa dzakara al-musannif al-furuda fi qawlihi. Dan musannif, penulis kitab ini, menjelaskan tentang fardu-fardu wudu fi qawlihi, dalam ungkapannya, wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Dan fardu-fardu wudu itu ada 6 macam, ya, asya'a. Asya'a ini adalah ismul ladzi la yansharif, ya, isim yang tidak menerima tanwin. Makanya dia ketika di dalam kondisi mudhof ilaih, dia tidak bisa dibaca dengan kasrah, ya, tidak bisa dihukumi dengan jer, ya. Dia dalam mahal jer, tapi dia ajarnya dengan fathah, sehingganya dia dibaca sittatu asya'a, tidak bisa asya'in, ya, karena dia adalah isim yang tidak menerima tanwin, ismul ladzi la yansharif dalam kaidah nahwu. Ahaduha, rukun yang pertama, ya, an-niyatu adalah niat, ya, berniat, ya. Jadi segala apa yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan itu harus diawali dengan niat, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, sungguhnya segala amal yang kita lakukan itu dengan niat. Dan wudu ini, ya, adalah menjadi syarat kita untuk bisa melaksanakan sholat, ya. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum warjulakum ilal ka'baini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah dan tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai ke 2 mata kaki. Ya, itu di dalam menjadi dalil tentang kewajiban kita berwudu, ya, berwudu ketika mau melaksanakan sholat, ya. Juga di dalam hadis Rasulullah SAW, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa, bahwa Allah tidak akan menerima solat salah seorang di antara kamu apabila dia berhadas sampai dia berwudu, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ahaduha an-niyatu, yang pertama, rukun wudu yang pertama yaitu berniat, ya. Wa haqiqatuha syar'an qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Dan hakikat niat itu menurut syar'i adalah menyengaja sesuatu, ya, menyengaja melakukan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, ya, berbarengan dengan
perbuatannya atau pekerjaannya. Fa in taraka anhu summi azman. Maka jika niat itu tidak berbarengan dengan pekerjaannya, ya, tertunda maksudnya, maka dia disebut dengan azman. Ya, azman ini adalah cita-cita, ya, cita-cita. Contoh, saya akan mengunjungimu besok, ya, itu maksud di azam, ya, disebut dengan azam. Karena niat itu menyengaja melakukan sesuatu langsung dengan eksekusi dengan perbuatannya, ya, langsung kita eksekusi dengan perbuatan atau pekerjaannya. Kalau masih ada tertunda, maka dia disebut dengan azam, bukan niat. Wa takunun niyatu inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Dan adalah niat itu ketika membasuh pertama, ya, basuhan pertama bagian dari wajah, ya. Jadi kita berniat, niat berwudu itu, ya, ketika basuhan pertama bagian wajah, ya. Contoh kita mau berwudu, ya, maka ketika kita membasuh wajah, maka basuhan pertama itu kita awali dengan niat, ya, dari atas, ya, nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Ai maksudnya muqtarinatan bidzalikal juz', yaitu berbarengan dengan bagian wajah, ya, bagian wajah, ya, basuhan pertama. La bijami'i, ya, tidak semuanya, ya, kan 3 kali, ya, tidak semuanya, hanya bagian atau basuhan pertama dari ketika kita membasuh wajah itu kita wajib untuk berniat, tidak semuanya. La bijami'ihi wala bima qablahu, dan juga bukan sebelum membasuh wajah, ya, wala bima qablahu wala bima ba'dahu, juga bukan setelah membasuh wajah, ya. Karena posisi niat itu ketika kita mau membasuh wajah, basuhan pertama dari bagian wajah itu kita harus berniat, ya. Bukan sebelum membasuh wajah atau sesudah membasuh wajah. Nah, kalau membasuh ini mengalirkan air, ya. Kalau mengusap tidak mengalirkan air. Fayanwi al-mutawaddi'u inda ghasli ma dzukira raf'a hadatsin min ahdatsihi. Maka orang yang berwudu al-mutawaddi' ini berniat ketika membasuh apa yang telah dijelaskan, ya, yaitu maksudnya membasuh wajah, yaitu berniat raf'a hadatsin, berniat menghilangkan atau mengangkat hadas min ahdatsihi, daripada hadas-hadas yang berada di tubuhnya, ya. Atau yanwi istibahata muftaqirin ila wudu'in, atau dia berniat, ya, berniat agar diperkenankan melakukan sesuatu yang membutuhkan kepada wudu, ya, seperti sholat, ya, seperti sholat, ya, dia berniat, ya, bisa juga dia dengan redaksi nawaitu istibahata muftaqirin ila wudu'in, ya. Nah, biasa kan yang niat yang umum itu nawaitul wudu' li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Nah, di sini ada dijelaskan oleh penulis kitab ini, ya, apa namanya ini, redaksi niat yang lain yang bisa kita dipakai, ya, yang bisa kita pakai atau alternatif, ya, alternatif yang lain. Atau uyanwi fardhul wudu'i, atau dia berniat nawaitu fardhul wudu', ya, lillahi ta'ala. Itu juga bisa, ya. Nah, kita berniat ketika berwudu nawaitu fardhul wudu'i lillahi ta'ala. Nah, ini bisa. Awil wudu'a, atau awil wudu'a faqat, atau nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Ini juga bisa, ya. Faqat saja atau berniat berwudu saja. Ini juga bisa. Awit taharata anil hadathi, atau dia berniat nawaitu tahara at-tahara anil hadath lillahi ta'ala, ya. Juga bisa. Fa illam yakul anil hadathi lam yasih. Maka dia tidak, ketika dia berniat tetapi dia tidak mengucapkan anil hadath, hanya berniat nawaitu tahara
tidak mengucapkan anil hadath, maka lam yasihha, tidak sah ya, tidak sah. Nah, ini beberapa di antara lafaz-lafaz ataupun redaksi formulasi kalimat tentang wudu ya yang bisa kita gunakan. Wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihi niyati wa syaraka ma'ahu niyata tanadzufin aw tabarrudin sahha wudu'uhu. Dan apabila dia berniat ya, orang yang berwudu ini berniat sesuatu yang telah dianggap sah daripada niat-niat yang telah dijelaskan tadi, lalu dia sertakan bersama niat-niat itu ya, niat yang telah dijelaskan tadi, yaitu niat bersih-bersih, niat tanadzufin au tabarrudin, atau niat berdingin-dingin ya, beradem-adem atau berdingin-dingin ya, sahha wudu'uhu. Nah, jadi sah wudu'nya ya. Ini penjelasan tentang bahwa kita melakukan satu amalan itu dengan beberapa niat bisa ya. Nah, contohnya di dalam dijelaskan di dalam kitab ini bahwa kita berniat berwudu, tapi selain berniat untuk mengangkat hadas ya, dan juga kita tambahkan dengan redaksi niat bersih-bersih atau berdingin-dingin, maka ini sah ya, sah menurut Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi, penulis daripada kitab ini Fathul Qarib. Nah, jadi rukun fardu wudu yang pertama adalah niat ya, karena niat itu adalah pondasi amal ya, pondasi amalan. Nah, setiap kita melakukan amalan apapun pasti kita awali ya, dengan berniat. Wasani, dan rukun atau fardu wudu yang kedua, ghaslu jami'il wajhi, itu membasuh seluruh anggota wajah ya. Kalau tadi pertama berniat, sekarang yang kedua yang dijelaskan adalah membasuh seluruh anggota wajah. Wa hadduhu tulan, dan batasan panjang wajah itu ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban, yaitu adalah anggota yang ada pada tempat-tempat, umumnya pada tempat-tempat tumbuh rambut kepala, mohon maaf ya, bukan kelapa, kepala ya. Jadi di sini ya, di sini ya, ini batasan panjang ya, panjang jelas dari atas ke bawah ya. Ini batasan panjang wajah kita, ini batasnya ini secara umum apa yang berada di areal wajah ini yang ada di tempat-tempat tumbuh rambut kepala ya, ini ya. Wa akhirul lihyaini, dan berakhir di lihyaini ya. Ya, lihyaini ini wahuma al-azmani alladhani yambutu alaihima al-asnanu sufla ya, yaitu tulang rahang bagian bawah ya, ini yang tumbuh di atasnya ya, maksudnya di sini gigi-gigi bagian bawah ya. Ya, jadi ini ya, dari sini ya, panjang ini wajah kita, termasuk ini batas-batasnya ini, kemudian sampai di bawah sini ya, kita lebihkan sini ya, ketika kita mau mengambil air wudu. Yajtami'u muqaddamuhuma fid daqani wa mu'akharuhuma fil udni, yang berkumpul ya, depan dari keduanya ya, itu di sini, itu di dagu, dan berakhir di telinga ya. Jadi begini ya, ini tulang rahang ini sini. Nah, jadi sini ya, jangan sampai ini tidak kena apa namanya, basuhan air ya. Maka kita ketika membasuh, karena ini wajib, bagian wajib dari berwudu yaitu wajah, maka harus hati-hati ya, jangan sampai tidak terbasuh. Ada kan, saya juga perhatikan itu ada orang yang sekedar membasuh saja, yang penting sudah ya, yang padahal ini ada punya batasan-batasannya ya. Dalam kitab ini contohnya dijelaskan batas wajah panjang dan lebarnya, itu dijelaskan di sini. Maka kalau kita tidak mengikuti apa namanya ini ketentuan, maka tidak sah kita punya wudu. Kalau tidak sah wudu, maka sholat yang kita lakukan tidak sah pula ya, karena syarat sah sholat itu
berwudu ya. Suci anggota tubuh ya dari hadas. La sholata liman la wudu'a lahu, tidak ada salat bagi yang tidak berwudu. Jadi orang yang melaksanakan salat tanpa wudu maka salatnya sia-sia. Dan ketika kita berwudu ya, para ulama menganjurkan ketika kita mau mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat, maka kita mulai dari berwudu. Dari berwudu itu kita mulai menghadirkan hati ya. Ketika kita berwudu itu mulai menghadirkan hati agar supaya ketika kita melaksanakan sholat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar khusyuk kepada Allah ya. Salah satunya menghadirkan hati ketika kita masih berwudu ya. Itu diantaranya pendapat ulama agar supaya kita bisa menuju kepada kekhusyuan dalam sholat. Wahadduhu ardon, dan batasan lebar wajah ini ma bainal udnaini, yaitu apa-apa yang ada di antara kedua telinga ya. Mohon maaf, jadi di sini ya, begini. Nah, ini sampai di sini. Nah, kalau tadi panjang wajah ini kita dari atas sampai di dagu sini, nah ini lebarnya dari sini. Ya, ukurannya begitu ya. Jadi hati-hati ketika kita mau berwudu, nawaitul wudu ya, kita alirkan air dari atas ya, karena memang tabiat air itu dari atas ke bawah. Wa idza kana 'ala al-wajhi sya'run khafifun aw kasifun wajaba isalul ma'i ilaihi ma'al basyrati allati tahtah. Dan apabila di areal wajah ini ya terdapat bulu yang halus atau tebal ya, seperti jambang misalnya, maka wajib menyampaikan air ya, kepada wajah atau kepada kulit ya, wajib menyampaikan air kepada bulu tersebut yang berada di areal wajah beserta kulit yang ada di balik wajah, kulit yang berada di balik bulu tersebut ya. Ya, jadi harus meskipun kita punya bulu yang lebat di areal wajah kita, ya, jambang contohnya, maka air itu harus sampai ke dasar ataupun ke kulit wajah kita ya. Tidak bisa dia singgah di bulu-bulu yang berada di wajah kita ya. Dia harus sampai ke kulit ya, kulit yang berada di wajah kita. Wa ammal lihyatur rajuli al-kathifatu, dan adapun lihya, jenggot ya. Jenggot dari seorang lelaki yang lebat ya atau tebal, al-kathifatu. Amma lihyatur rajuli al-kathifatu, tidak bisa dibaca wa amma lihyatur rajuli al-kathifati. Kalau ar-rajuli al-kathifati berarti lelakinya yang tebal, bukan jenggotnya. Kalau lihyatur rajuli al-kathifatu maka jenggotnya yang tebal. Nah, itu na'at wal man'ut ya. Dalam kaidah nahwu disebut dengan sifat dan mausuf. Na'at wal man'ut. Dan adapun jenggot dari seorang yang tebal, ya, jenggot yang tebal dari seorang lelaki, bi an lam yara al mukhatibu bi an lam yara al mukhatibu basyrataha min khilaliha fayakfi ghaslu zahiriha bi khilafil khafifati. Dan adapun jenggot dari seorang yang tebal, seorang lelaki yang tebal, yaitu dengan gambaran bahwa orang yang berada di hadapannya itu tidak bisa melihat ya, kulit dari sela-sela jenggot tersebut ya. Contohnya ada orang di depan kita, kemudian orang di depan kita ini karena terhalang pandangannya dengan jenggot yang lebat ini ya, sehingga dia tidak bisa melihat kulit yang menutupi jenggot itu atau bulu itu. Fayakfi, maka memadai ghuslu zahiriha ya, membasuh di bagian luarnya saja ya. Nah, ya, ini bi khilafil khafifati, berbeda dengan jenggot ataupun bulu yang halus ya.
Ketika kita punya jenggot ataupun jambang yang agak lebat, bahkan lebat sekali, kemudian orang yang di hadapan kita ini tidak bisa melihat kulit areal wajah kita ya dari sela-sela jenggot itu, maka cukup kita membasuh saja di luarnya ya, berbeda dengan dengan yang jenggot yang tipis. Bi khilafil khafifati wa hiya ma yara al-muqatibu basyrataha, yaitu berbeda dengan jenggot yang tipis yang orang yang berlawan bicara kita, al-muqatib ya, orang yang kedua atau lawan bicara kita itu bisa melihat kulit daripada sela-sela jenggot tersebut. Fayajibu isolul ma'i li basyratiha, maka wajib menyampaikan air sampai ke kulit daripada areal wajah tersebut ya. Jadi berbeda dengan yang jenggot ataupun yang tebal ya, jenggot yang tebal berbeda dengan yang ketentuannya dengan yang tipis. Nah, mungkin ini saja pembahasan kita untuk kesempatan malam ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Insyaallah apa yang telah saya sampaikan tadi beroleh manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bisa menambah perbendaharaan hasanah keilmuan kita dalam bidang fikih, dan kita memohon kepada Allah agar selalu diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, sehingganya kita dapat memperjuangkan agama Allah, menyebarkan syiar-syiar agama Islam. Syukran wa dumtum fil khairi wan najati wal barakah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.